Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ulis Oniftarin Predator yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang kasus Holy Wings yang berkaitan dengan 4 teori, yaitu teori stimulus respon, teori persuasif, teori politik, dan teori kelompok. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan materi. Yang pertama mengenai stimulus respon yang akan dibahas oleh Muhammad Farhan Asyakur. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, menurut John Bradley Watson, stimulus adalah suatu objek yang bersumber dari lingkungan seperti pikiran, perasaan, dan lain-lain. Dapat ditangkap melalui indera. Sedangkan respon adalah aktivitas sebagai jawaban terhadap stimulus, mulai dari tingkat sederhana hingga tingkat tinggi. Reaksi yang dimunculkan ialah gerakan, tindakan, dan lain-lain. Teori Watson, teori Sarbon. Teori Sarbon adalah tingkah laku yang kompleks ini dapat dianalisis menjadi rangkaian unit, perangsang dan reaksi yang disebut dengan refleks. Stimulus, situasi objek yang wujudnya dapat bermacam-macam. Sedangkan respon yang diberikan juga bermacam-macam, tetapi ada teori Watson lebih menitik berat apa yang dikerjakan oleh individu pada situasi tertentu. Pengamatan dan persepsi. Persepsi adalah suatu proses pemahaman atau pemberian makna atau suatu informasi terhadap stimulus. Persepsi berlangsung setelah pengamatan terjadi. Selanjutnya ditafsirkan, disikapi, dimaknai, dan seterusnya. Seperti stimulus, indera, hasil pengamatan, lalu ditafsirkan. Perasaan tingkah laku afektif. Watson berpendapat bahwa hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan itu adalah soal sensomotoris. Contohnya pada bayi yang dirawat di rumah sakit dan mendapatkan adanya 3 macam tingkah laku emosional yang dapat diamati, yaitu marah, takut, dan cinta. Nah, kali ini saya akan menjelaskan teori stimulus respon dalam kasus Holy Wings. Yang terjadi pada kasus Holy Wings adalah ketika tim marketing dari Holy Wings membawa nama Muhammad dan nama Maria sebagai bentuk promosi. Alih-alih menstimulus menarik customer, ternyata banyak terjadi respon kecam dari masyarakat karena apa yang pihak Holy Wings lakukan sangat sensitif untuk masyarakat, sehingga Holy Wings dituntut hukuman dan penistaan agama. Tujuan stimulus respon menetapkan data-data dan hukum-hukum sedemikian rupa sehingga jika kita tahu stimulus maka dapat meramalkan respon-respon. Begitupun sebaliknya, jika kita tahu responnya maka dapat memberikan stimulus sesuai respon yang diharapkan. Selanjutnya teori kedua yaitu mengenai teori persuasif yang akan dibahas oleh Ari Saputra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan menjelaskan teori komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang memengaruhi audiens atau komunikan sehingga mereka dapat bertindak sesuai apa yang diharapkan oleh komunikator. Komunikasi persuasif sendiri memiliki 3 alat penting yang dijelaskan oleh De Vito. Apa saja? Pertama adalah perkuat argumentasi dan bukti. Argumentasi adalah proses menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang tersedia. Argumentasi membutuhkan bukti pendukung yang kuat, baru, dan netral. Yang kedua adalah daya tarik psikologis, berfokus pada pola yang mendorong seseorang untuk mengembangkan, mengubah atau memperkuat sikap terhadap cara perilaku tertentu. Motif yang dapat menjadi sasaran daya tarik psikologis dapat berupa ketakutan, kekuasaan, kontrol, pengaruh, pengakuan, dan ekonomi atau keuangan. Yang ketiga adalah daya tarik kredibilitas. Kredibilitas mengacu pada kualitas persuasif dari komunikan. Itu tergantung pada persepsi komunikan tentang kepribadian komunikan. Beberapa kepribadian yang cenderung menarik orang adalah lucu, ramah, serius, santai, sopan, dan memiliki rasa empati. Ada beberapa teknik persuasif yang dapat digunakan dalam sehari-hari. Teknik yang saya akan sampaikan adalah teknik persuasif menurut William S. Follow. Nah, apa saja? Pertama, the yes response technique atau the yes technique. Teknik ini bertujuan untuk membentuk sikap dan sudut pandang komunikan melalui serangkaian pernyataan atau pertanyaan yang harus mereka jawab ya atau setuju. Setelah jawabannya diidentifikasi, komunikator menagih jawaban dengan tindakan. Yang kedua adalah simulate disinterest. Simulate disinterest adalah komunikator berusaha untuk menekankan perasaan cemas dan sikap yang memaksa komunikan
untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Yang ketiga adalah putting it up to you. Nah, putting it up to you adalah teknik di mana komunikator mencoba menjalin hubungan secara psikologis komunikan. Triknya dengan mengulang menyertakan kejelasan, kesetujuan, dan ketidaksetujuan. Yang keempat adalah transfer. Transfer merupakan suasana atau lingkungan yang memengaruhi hasil persuasi. Yang kelima adalah bandwagon technique. Untuk meyakinkan target dengan menyarankan bahwa semua orang setuju atau sedang mengerjakan ide untuk membeli produk yang diusulkan. Yang keenam adalah swap technique. Teknik ini diterapkan dengan bertukar barang maupun informasi. Yang ketujuh adalah say it with flowers. Teknik ini diterapkan dengan menyenangkan hati komunikan dengan menguji kekuatannya, keterampilannya, dan kecerdasannya, tetapi tidak berlebihan. Yang kedelapan adalah reassurance. Setelah memberikan persuasi tentang suatu kepada sasaran, jangan biarkan hubungan yang telah terjalin putus begitu saja. Kesembilan adalah don't ask if, ask which. Ketika mempersuasi, janganlah bertanya jika, tapi bertanyalah yang. Artinya, untuk menghindari penolakan komunikan. Nah, yang terakhir adalah technique of irritation. Teknik ini adalah meyakinkan target agar membeli atau memutuskan sesuatu. Teknik ini biasanya digunakan oleh pedagang terhadap konsumennya. Untuk contoh kasus dari teori komunikasi persuasif ini dapat kita temukan dalam satu kasus yang sedang hangat, yaitu isu tentang Holy Wings. Menurut analisis kami, komunikasi persuasif ini telah disampaikan oleh public figure yaitu Nikita Mirzani dan Hotman Paris. Dan contoh kasus tersebut, Nikita Mirzani dan Hotman Paris merupakan salah satu pemegang saham di Holy Wings. Teknik persuasif yang digunakan oleh Nikita Mirzani dan Hotman Paris adalah teknik putting it up to you, yaitu komunikator mencoba menjalin hubungan secara psikologis terhadap komunikan. Triknya dengan mengulang menyatakan kejelasan, kesetujuan, dan ketidaksetujuan. Komunikatornya sendiri adalah Nikita Mirzani dan Hotman Paris, sementara komunikan adalah masyarakat yang berusaha untuk memboikot Holy Wings. Sementara untuk triknya sendiri adalah menyampaikan ketidaksetujuan atas pemboikotan Holy Wings. Mereka juga mencoba untuk meraih simpati publik dengan melontarkan pernyataan-pernyataan seperti bahwa ada 3.000 karyawan yang terancam dipecat. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai teori komunikasi persuasif. Teori ketiga yang mengenai teori politik yang akan dibahas oleh Reza Ramadan. Waktu dan tempat saya persilakan. Bahas kasus Holy Wings yang berkaitan dengan teori komunikasi politik. Teori komunikasi politik merupakan komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurut McNair, komunikasi politik bukan hanya sebagai komunikasi dari aktor politik kepada pemilih dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juga komunikasi yang ditujukan kepada para politisi oleh pemilih dan kolumnis surat kabar, serta komunikasi tentang aktor politik dan aktivitas mereka, sebagaimana terdapat pada berita, editorial, dan bentuk diskusi politik media lainnya. Sedangkan menurut Nimo, komunikasi politik adalah kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya, atau aktual maupun potensial, yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Unsur-unsur komunikasi politik terdapat 5 unsur. Yang pertama, komunikator politik. Yang kedua, pesan politik. Yang ketiga, saluran atau media politik. Yang keempat, sasaran atau target politik. Dan yang terakhir, pengaruh atau efek komunikasi politik. Proses komunikasi politik dibagi dari bagian pertama. Yang pertama itu dari sender, menuju encoding, menuju message, menuju media, menuju decoding, menuju komunikan, dan terakhir menuju feedback. Yang terjadi pada kasus Holy Wings yang berkaitan dengan teori komunikasi politik, yaitu saat Gubernur DKI Jakarta
Bapak Anies Baswedan turun tangan untuk menindaklanjuti kasus tersebut dengan upaya menutup usaha Holy Wings. Hal ini adalah tindakan Gubernur DKI Jakarta sebagai pemerintah yang menanggapi keluh kesah masyarakat. Selanjutnya teori terakhir yaitu teori kelompok yang akan dibahas oleh Rifan Firdaus. Waktu dan tempat saya persilakan. Kali ini saya akan membahas komunikasi kelompok yang berkaitan dengan kasus Holy Wings. Menurut Anwar Arifin, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Menurut Michael Bargon, komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecah masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingatkan karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Dari 2 definisi di atas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. Menurut Jalaluddin Rahmat, berikut cara membedakan komunikasi ini berdasarkan karakteristik komunikasinya. Yang pertama ada primer dan sekunder. Untuk primer, dalam dan meluas, lebih menekankan aspek hubungan daripada aspek ini, informal, personal, dan ekspresif. Dan untuk aspek sekunder, dangkal dan terbatas, lebih menekankan aspek ini daripada aspek hubungan, formal, non-personal, dan instrumental. Untuk proses komunikasi kelompok dapat dibagi menjadi 2, kelompok primer dan kelompok sekunder. Untuk komunikasi kelompok primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Untuk komunikasi kelompok sekunder, proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan menggunakan alat atau media sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Dan yang terakhir, contoh kasus komunikasi kelompok adalah yang terjadi pada kasus Holy Wings yang menuai kontroversi, menggunakan komunikasi kelompok sekunder antara pihak manajemen Holy Wings kepada masyarakat yang merupakan kelompok penganut agama yang telah tersinggung. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai kasus Holy Wings. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan baik disengaja maupun tidak. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.